Wah, akhirnya sampai juga di media hiburan termegah sejagat raya. Bioskop Full D. Langkahmu tertuju ke aula luas dengan layar besar. Setelah headsetmu terpasang, jutaan sensor langsung terhubung ke neuron otak. 3, 2, 1, kamu sudah jadi pemain utama di film terepik. Malam semakin larut, tubuhmu terbaring di tempat tidur, meringkuk di bawah selimut untuk menghalau hawa dingin yang menusuk. Suara mencekam terdengar dari dalam kamar, seakan mengusik kupingmu dengan goresan cakar. Kamu langsung bangkit, meraih saklar, dan segera berbalik. Tatapmu tertuju pada sosok bayangan hitam di hadapanmu yang mencegat dari samping kasurmu. Wujud aslinya memang tertutup bayangan, tapi matanya bikin nyalimu melayang. Oh, ternyata kamu lagi ada di film horor. Kamu segera menyalakan lampu kamarmu dan sosok itu seketika hilang. Saat kamu mematikannya lagi, bayangan itu sudah lenyap. Kupingmu menangkap suara serak bernada rendah. Seorang wanita tua merangkak-rangkak di plafon kamarmu. Jeritanya sangat histeris, mengagetkanmu saat tubuhnya meluncur ke arahmu. Dengan hati gugup, kamu mengambil langkah 1000 dan langsung menghempaskan pintu. Leganya. Untung cuma film. Kalau beneran terjadi, bisa-bisa kamu pipis di celana. Kamu sudah ada di dapur, mentari pagi menyapamu dengan senyum hangat. Alunan musik penyemangat membahana di seisi ruangan, entah dari mana sumbernya. Blender, 2 butir telur, dan sekotak susu sudah berjajar rapi di atas meja. Kali ini kamu akan membuat suplemen protein, dan ternyata tubuhmu sudah terbalut dengan baju olahraga. Saat kamu keluar rumah, bunyi musik semakin berdentum, kamu jadi makin bersemangat untuk lari pagi. Gedung dan jalanan makin menjauh di belakangmu. Saat semangatmu kian membara, kamu baru tahu ternyata kamu sedang ada di adegan film olahraga. Dengan tubuh sehat, kamu siap meraih prestasi. Tapi, moodmu seketika hancur saat bangunan di dekatmu meledak. Tubuhmu memang terpelanting, tapi kamu tetap baik-baik saja. Layaknya para tokoh utama di film action. Kamu perlu berlindung karena ledakan terus berlangsung. Mobil SUV berjendela gelap melaju dari sudut jalan. Kamu langsung melompat ke atapnya dan mendarat di atas jok motor sport yang terparkir di pinggir jalan. Oke, saatnya menaklukkan jalanan. Kamu mencoba menghindar dari pengejaran, aspal di belakangmu mulai berderak, mobil-mobil terlempar ke sisi jalan, dan kaca jendela hancur hingga jadi kepingan. Di hadapanmu ada truk besar yang dipasang kayu lompatan. Kamu pun memacu motormu hingga melompat ke udara. Sementara itu, ledakan keras terjadi di belakangmu. Jendela bangunan di depanmu tak menyurutkan nyalimu karena kamu terus menerobosnya, lalu lompat dari motormu. Kamu ada di ruangan abu-abu yang dipenuhi dengan perabot jadul. Jendela yang tadinya pecah sudah utuh lagi. Rinai hujan membasahi kaca luarnya. Ragamu lelah dan benakmu resah. Wajahmu tertunduk lesu saat kamu mengamati jalanan di bawah sana. Pikiranmu mulai dibanjiri inspirasi dan matamu langsung melihat ke mesin tik di atas meja. Kamu pun duduk manis di sudut ruangan sambil mengetik tanpa henti, menuangkan hasil renunganmu ke dalam untayan kata. Suatu saat nanti, jerih payahmu ini akan jadi mahakarya. Tulisanmu memang belum diakui, tapi ini baru permulaan kok. Emosimu semakin berkecamuk. Dan kamu cuma bisa menangis karena hatimu sudah kepalang remuk. Seiring berjalannya waktu, tulisanmu kian mengonggok di atas meja. Rapiin dulu ah. Setelah merapikan naskahmu, kamu segera menyerahkannya ke editor. Dengan mata yang berkaca-kaca, dia berkomentar. Tulisanmu bagus banget loh. Percuma saja, sahutmu. Buku ini telah merenggut semuanya dariku. Padahal kamu sendiri gak tahu pasti apa yang sebenarnya hilang dari dirimu. Ya, namanya juga drama. Urusanmu dengan si editor sudah beres. Setelah meninggalkan kantornya, kamu menuju jalanan dan menembus kemacetan lalu lintas. Seorang pria melongok keluar dari jendela mobilnya, lalu bilang, "Hei orang asing, jangan lupa bahagia ya." Pesepeda yang melintas tiba-tiba berseru, "Ngapain sih stop segala kalau cuma bilang hore?" Kamu pun menyahut, "Saya kurang paham nih, tapi ya udahlah, gak masalah." Widih, ternyata suaramu bagus juga. Orang-orang yang melintas langsung keluar
keluar dari kendaraan mereka dan bernyanyi bersamamu. Sekawanan burung bertengger di dekatmu sambil bersenandung mengikuti lagu. Semua penonton berjoget ria sesuai irama. Ada juga truk pemadam kebakaran yang menyemprotkan air ke kerumunan. Wih, lagumu semakin terdengar riuh. Biar raga telah mati, tapi cintakan abadi. Di film musikal, ayo kita olah vokal. Wadaw, mantap sekali pemirsa. Di gang gelap ini, pandanganmu buyar dalam nuansa hitam putih. Topi khas tahun 50-an bertengger manis di kepalamu. Sayup-sayup sirine makin terdengar jelas, disusul dengan jeritan dan pecahan kaca. Kota ini makin terpuruk oleh keserakahan dan tipu daya. Kamu menyerukan kalimat ini tanpa ragu. Wah, keren! Kamu lagi ada di film detektif noir. Saat ini kamu sedang duduk di ruang kerjamu, gelas kosong dan setumpuk catatan berserakan di atas meja. 17 Desember 1954, mataku belum terpejam sedikit pun selama 2 hari ini. Seorang wanita cantik berdiri di ambang pintu. "Detektif, saya perlu bantuan nih," ucapnya. Di malam gelap, kamu mengendarai mobil retromu melintasi kota hitam putih. Ternyata ini bukan film loh, tapi trailer drama detektif. Adegannya berubah mengikuti musik bertema menegangkan dan kamu dan rekanmu terlihat bersih tegang. Tapi kemudian kamu sudah ada di adegan kejar-kejaran mobil. Sambil menendang pintu, kamu berseru, "Jangan bergerak!" 2 tangan seketika terborgol erat. Musiknya semakin menegangkan saat si narator membacakan akhir tahun ini. Kemudian kamu melempar batang korek yang menyala. Boom! Semuanya terbakar habis. Tapi anehnya, uang kertas berhamburan dari langit. Di adegan selanjutnya, kamu basah kuyup oleh hujan lebat. Dalam gerak lambat, tetesan air mulai jatuh dari sisi topimu. Di wajahmu terulas senyum lebar, detektif berkarakter misterius. Kemudian, trailernya berakhir. Dalam sekejap, dunia menampakkan warnanya lagi. Saat melewati jalanan ramai, kamu melihat ada kulit pisang yang dibuang sembarangan. Kemudian, kamu berjalan mengitarinya, tapi malah disambut dengan tawa riuh. Saat mencari-cari sumber tawa ini, kamu malah melihat 2 penjual buah. Salah satunya menyodorkan uang karena dia baru saja kalah taruhan. Lalu dia nyeletuk, "Kesandung kulit pisang kan bisa jatuh." Kamu menanggapinya dengan mengangkat bahu. Kemudian terdengar lagi suara tawa berjamaah itu. Seolah-olah kerumunan orang tak kasat mata sedang mengawasi dan menertawakan tindakanmu. Oh, pantesan kamu sedang ada di adegan sitkom. Saat sedang menghampirimu, nenek ini terpleset kulit pisang, tapi kamu segera menangkap tubuhnya. Penjual buah yang tadi menang taruhan pun langsung mengembalikan uangnya. Lalu terdengar riuh suara tawa. Akhirnya, penantianku selama beribu-ribu purnama terwujud juga. Ternyata ada ya orang yang mau nolongin aku pas kepleset kulit pisang, ucapnya. Suara tawa di balik layar semakin keras. Karena kesal, kamu langsung masuk ke supermarket terdekat. Di lorong supermarket, kamu sedang asik mengisi troli belanjaanmu. Sejumlah orang menghampirimu sambil mengarahkan kamera berlensa besar. Malahan, ada juga yang ditaruh di lantai dan diumpetin di balik kotak buah. Mereka nggak tahu kalau kamu bisa melihatnya. Ada yang berkata dengan suara tenang dan ramah, "Rasa lapar bisa bikin manusia kalah belanja ya. Saat membayar nanti, dia pasti segera nyadar kalau uangnya nggak cukup." Bener juga sih. Kamu langsung mengembalikan botol susu coklat ke tempat semula. Kerumunan orang membuntutimu sambil membawa kamera. Di dunia manusia, hal kayak gini sudah biasa kok. Mereka perlu antri untuk beli makanan. Kemungkinan kamu sedang ada di adegan film dokumenter satwa liar. Kamu jadi paham kan rasanya jadi hewan? Saat kamu melangkah keluar dari supermarket, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Banyak orang berteriak histeris, kemudian pesawat luar angkasa muncul di angkasa. Gawat, ada invasi alien! Kamu segera masuk ke mobil tak bertuan di tepi jalan yang kemudian berubah jadi pesawat luar angkasa. Pesawatmu bermanuver di langit, mencoba menangkis serangan laser. Saat pesawat musuh mengejarmu, kamu menghubungi anak sulungmu melalui telepon. "Nak, Papa memang gak pernah ngomong begini ke kamu. Percayalah, Nak, Papa sangat bangga sama kamu. Kamulah anugerah terindah yang Papa punya. Jaga dirimu baik-baik ya, Nak." Papa kenapa? Ada apa sih, Pak? Tanya anakmu. Tapi kamu malah langsung mematikan teleponmu. Nah, saat ini kamu berada di adegan film sci-fi action dengan bumbu drama.
Begitu memasuki luar angkasa, pesawatmu berpapasan dengan kapal penyusup besar. Kamu langsung menabraknya, kemudian masuk ke pusat komando mereka. Ledakan dahsyat memekakan telinga, cahayanya menghiasi ruang gelap. Manusia telah memenangkan pertarungan ini dan kamu dijuluki sebagai pahlawan. Rupanya mereka nggak tahu kalau kamu berhasil keluar dari pesawatmu beberapa detik sebelum meledak. Dan akhirnya kamu bisa menjalani hidup tenang bersama keluargamu di desa yang indah. Tamat. Film ini diperankan oleh kamu sendiri. Segera hadir di bioskop kesayanganmu.